Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Wahid Surabaya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah kita bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali di dalam video pembelajaran daring. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Ubay akan melanjutkan materi tentang beberapa argumen, beberapa dalil di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tradisi yang biasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Anak-anakku yang berbahagia, di antara tradisi di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU, ada tradisi saling memberi hadiah. Kapan? Ketika bulan Ramadan. Kalau dulu berkirim surat sebelum adanya media sosial secanggih seperti saat ini, dan kemudian ada kado yang diberikan, sekarang bisa kita ajak makan bersama, buka bersama, lalu kemudian kita memberikan amplop kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada kerabat-kerabat kita yang mereka kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Itu adalah hadiah, dan itu memang sudah tradisi yang biasa dilaksanakan mulai sejak zaman dulu. Apakah ada dalilnya yang menjelaskan hal semacam itu diperbolehkan di dalam ajaran Islam? Maka di dalam kitab Faidul Qadir halaman 273 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif Asy-Sya'rawi, kana tabi'una yursiluna al-hadiyata li akhihim wa yaquluna na'lamu ghina'aka an misli hadha wa innama arsalna dzalika li ta'lama annaka minna 'ala balin. Dijelaskan di dalam kitab Faidul Qadir, Syekh kami Al-Arif Asy-Sya'rawi menyatakan bahwa para tabi'in itu adalah pengikut para sahabat dan tidak kebagian masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka ada orang yang mengikuti sahabat, itu namanya tabi'in. Karena baru akan dikatakan sahabat ketika bertemu langsung dengan Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Orang yang hidup setelah Rasulullah itu wafat, iman kepada Rasulullah namun tidak bertemu langsung, maka itu dikatakan tabi'in. Nah, pada saat itulah kemudian para tabi'in memiliki kebiasaan memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian mereka berkata, kami tahu bahwa engkau tidak membutuhkan benda yang kami berikan ini, tapi kami memberikannya kepadamu agar kamu tahu bahwa kami masih peduli dan menganggapmu sebagai sahabat. Dan itu berkembang sangat pesat di kalangan para tabi'in, sehingga ketika kita memberikan sesuatu di bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, baik itu berupa makanan, berupa pakaian, atau berupa uang, maka itu sebagai bentuk kepedulian kita semua kepada kerabat-kerabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Itu ada dalilnya. Jadi di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tradisi seperti itu, semuanya didasarkan kepada ajaran yang kemudian dilestarikan oleh para sahabat dan para tabi'in.
Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian tradisi yang berikutnya yang biasa dilaksanakan di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Di dalam hadis Sahih Bukhari halaman 1768 dijelaskan, wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis ini sudah populer. Mungkin kalian semuanya sudah hafal mulai dari sejak SD. Tapi apakah kemudian memahami dan mengaplikasikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan dilandasi iman dan penuh keikhlasan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah berlalu. Orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan niat iman dan takwa kepada Allah, ikhlas mengerjakannya karena Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya di bulan Ramadan. Dosa yang telah berlalu itu diampuni oleh Allah ketika kita melaksanakan ibadah yang didasari atas iman dan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya bulan Ramadan itu oleh Rasulullah disebut dengan Ramadan karena li ramadil dzunub, karena menghapus, membakar dosa-dosa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Makanya momen Ramadan itu hanya ada 1 tahun 1 kali. Harapannya ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin, bisa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk meraih ridho, menambah kualitas keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian ketika bulan Ramadan dijadikan sebagai ajang balapan untuk tidur, tidak. Kadang setelah sahur tidur, bangunnya nanti malah jam 11. Setelah sholat zuhur tidur lagi, bangun setelah sholat asar, nunggu buka puasa. Setelah buka puasa malah justru tarawehnya bolos-bolos, suka bolong, gak taraweh. Maka orang yang seperti itu tentu tidak akan merasakan betapa nikmatnya bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan hanya bisa dinikmati bagi orang-orang yang benar-benar mengharapkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas iman dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya di SMK ini ketika masuk bulan Ramadan bisa maksimal di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian dulu pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tarawih itu hanya dilaksanakan 2 malam tanpa ada keterangan berapa jumlah rakaatnya. Kenapa? Karena pada saat itu Islam belum seberapa pesat perkembangannya. Dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari halaman 1077, wa bihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid data lailatin fa shalla bi salatihi nasun summa shalla minal qabilati fakatharun nasa summa jitama'u minal lailati thalithati awir rabi'ati falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji illa anni khasyitu an tuqrada alaikum qalat wa dhalika fi Ramadan. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid
Lalu banyak orang sholat bersama beliau di belakangnya. Demikian pada malam berikutnya beliau sholat dan bertambah banyak orang yang mengikuti beliau di belakangnya. Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang berkumpul menunggu beliau, tapi Rasulullah tidak keluar lagi ke masjid. Mengapa? Ketika pagi-pagi beliau bersabda, "Sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak keluar karena aku khawatir salat tarawih itu diwajibkan pada kalian." Siti Aisyah berkata bahwa hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi alasannya kenapa Rasulullah tidak melanjutkan yang pertama, karena Islam belum seberapa pesat perkembangannya, sehingga orang akan beranggapan agama Islam adalah agama yang berat. Yang kedua, khawatirnya para sahabat itu beranggapan bahwasanya sholat tarawih adalah suatu kewajiban. Seandainya sholat tarawih itu wajib, maka Rasulullah pasti melaksanakannya berjamaah di masjid. Karena sholat tarawih itu hukumnya hanya sunnah, maka Rasulullah melaksanakan sholat tarawih di rumah. Artinya, ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid karena alasan-alasan tertentu, sakit misalnya, untuk dibawa jalan jarak jauh, maka tidak masalah kita sholat di rumah dengan keluarga. Bahkan sendirian pun, kalau misalnya keluarganya sholat tarawih di masjid semuanya sendirian, tidak masalah, karena sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang berikutnya, Sayyidina Umar mentradisikan tarawih 20 rakaat. Jadi di kita ini, di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tarawihnya 20 rakaat ditambah dengan sholat sunnah witir 3, berarti 23 rakaat. Apakah ada dalilnya? Ada. Di dalam Sunan Al-Kubra juz 2 halaman 492 dijelaskan, An Yazid bin Husayfah an Sa'id bin Yazid qala kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadan bi 20 raka'atan. Dari Yazid bin Husayfah dari As-Sa'id bin Yazid, dia berkata, kaum muslimin pada masa Sayyidina Umar melakukan salat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat. Inilah yang kemudian menjadi pijakan di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa tarawih yang dilaksanakan itu jumlahnya 20 rakaat ditambah dengan witir 3 yang totalnya 23 rakaat. Jadi penting bagi semua anak-anakku, siswa dan siswi SMK Waitasim Surabaya mengetahui dalil ini. Ketika kita ditanya sama orang, kita bisa menyampaikan, saya melakukan sholat tarawih 20 rakaat, ada dalilnya, sampaikan, lihat di kitab Sunan Kubro. Ditanya tentang alasan-alasan yang lainnya, kita bisa menjawab. Inilah pentingnya bagi kita untuk belajar tentang hadis. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Silakan materi ini dicatat di buku tulis masing-masing tanpa harus dikirimkan di Google Classroom. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.